Saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo tadi malam, ini maksud saya tadi malam itu adalah hari Rabu malam ya, menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102, kemudian sekaligus pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Bicara di depan ribuan hadirin, ini alim ulama, kemudian para santri, fatayat, muslimat dan sebagainya, ini pokoknya tumplak-blak di situ ya. Termasuk sejumlah tamu undangan perwakilan negara sahabat dari berbagai negara. Prabowo bicaranya blak-blakan bagaimana kebijakannya dalam memimpin negara ini. Khususnya selama 100 hari dia menjadi presiden dan langkah apa yang akan dilakukan. 2 poin ini yang paling banyak disoroti oleh media dan apalagi di media sosial, para netizen ini. Pertama, kalau saya perhatikan adalah soal reshuffle kabinet, dan kedua adalah soal seseorang yang menyebutnya sebagai bajingan tolol. Soal kemungkinan reshuffle kabinet merupakan spekulasi politik yang paling banyak diperbincangkan dan paling hangat. Bahkan ini kan sudah ada pengamat dan juga lembaga penelitian yang mendesak dan merekomendasikan siapa-siapa saja menteri dan anggota kabinet yang harus di reshuffle. Kalau saya cermati itu ada 2 pertimbangannya itu. Yang pertama pasti berkaitan dengan kinerja. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua karena perilaku. Nah ini yang unik nih dari kabinetnya Pak Prabowo ini. Soal perilaku ini kan korbannya sudah ada. Utusan khusus Presiden Miftah ya, yang kemudian mengundurkan diri, atau saya nggak tahu apakah mungkin diminta mundur karena menghina seorang pedagang es teh asongan. Belakangan yang banyak didesak mundur karena perilakunya itu adalah Raffi Ahmad. Ini sama utusan presiden juga, utusan khusus presiden, ini sama seperti halnya Miftah ya. Karena kalau Raffi ini soal patwalnya yang arogan dan dia ini flexing, ini menggunakan mobil pribadi mewah yang dipasangi plat dinas resmi pejabat tinggi negara RI 36. Ini nggak main-main loh ya. Kalau menteri yang didesak mundur atau di reshuffle, daftarnya itu lebih panjang. Terbaru, Anda pasti juga sudah bisa menduga, ini adalah nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bikin heboh orang se-Indonesia gara-gara kebijakannya yang ingin mengatur distribusi dari gas melon atau gas LPG 3 kg. Kalau ini kayaknya nggak bisa ditawar-tawar karena dianggap ini dia juga menyabot kebijakan Pak Prabowo karena dia mengambil kebijakan itu tanpa konsultasi dengan Presiden. Dan untungnya Presiden Prabowo kemudian segera membatalkannya. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan orang atau figur yang menyebut Prabowo sebagai bajingan tolol? Ini nekat banget nih ya kalau ada seperti ini ya. Di media sosial banyak yang mengkait-kaitkan dengan partner saya nih, Bung Rocky Gerung. Bahkan banyak ini yang mengirimkan kepada saya link beberapa media dan mempertanyakan kepada saya, benarkah ada ucapan semacam ini dan kapan disampaikan serta konteksnya apa. Nah ini salah satu contohnya nih, link yang pemberitaan yang dikirim ke saya dan mereka kemudian ditambah pertanyaan, apa benar Bung Rocky pernah mengucapkan hal itu? Saya paham maksud pertanyaannya karena ucapan yang sama kan pernah ditujukan oleh Bung Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Lengkapnya malah bajingan, tolol, dan pengecut. Singkat BTP pada waktu sama dengan akronim Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Supaya Anda nggak salah menyimpulkan. Nah kalau ini saya benar-benar ngomong ini ya, nggak hanya mendapatkan kiriman link video atau screenshot dari judul berita dan itu sepotong-sepotong. Kemudian Anda menyimpulkan, Pak Prabowo sedang marah pada Bung Rocky. Saya ajak Anda menyimak secara lengkap pidatonya Pak Prabowo. Benarkah itu ditujukan kepada Rocky Gerung atau kepada orang lain? Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya
dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tadi menyimak secara lengkap, tadi jelas itu konteksnya Pak Prabowo itu bicara internal kabinetnya, ya. Jadi yang dimaksud ya anggota kabinet, bukan Bung Rocky Gerung. Clear kok itu ya, saya kira nggak perlu diinterpretasikan macam-macam. Konteksnya seperti itu. Bukan berarti kemudian saya bela-belain karena Bung Rocky adalah partner saya, enggak. Tapi kalau Anda mencermati tadi, clear kok itu ya. Nah kalau gitu justru sekarang ini kita sampai pada satu kesimpulan yang jauh lebih serius, lebih ngeri-ngeri sedap gitu kan. Pak Prabowo menyatakan, saya nggak perlu menyebut namanya, Anda tahulah. Jadi artinya itu bukan rahasia umum. Kendati saya sendiri kemudian ngoprek ini gara-gara itu ya, dengan saya googling gitu, saya tidak atau belum menemukan siapa figur yang dimaksud. Mungkin Anda bisa share pada saya, atau saya menduga-duga namanya juga presiden, pasti beliau itu kan mendapat sekali banyak laporan-laporan intelijen, jadi kupingnya ada di mana-mana. Tapi kan Pak Prabowo tadi menyebutnya ke Anda sendiri tahulah itu ya. Jadi maksudnya ini bukan rahasia umum dong ya.
Saya kira wajar kalau anggota kabinet seperti ini direshuffle atau bahasanya Pak Prabowo disingkirkan. Kalau katakanlah kinerjanya bagus sekalipun tidak ada tempatnya seorang anggota kabinet yang menyebut presiden yang menunjuk dia, yang memberi jabatan dia itu sebagai bajingan tolol. Ini sudah subordinasi, wajib direshuffle sekalipun sekali lagi kinerjanya bagus sekali, katakanlah seperti itu. Tapi saran saya jangan hanya reshuffle ganti orang, dipangkas saja. Sekalian mengurangi lemak-lemak di kabinet yang sekarang ini kabinetnya disebut kabinet obesitas sampai 109 orang. Tadinya kan disebutnya kabinet gemoy. Kalau gemoy kan masih walaupun gemuk masih ada imut-imutnya, ada lucu-lucunya. Tapi kalau obesitas ini nggak ada lucu-lucunya. Ini berkaitan dengan kesehatan ya. Obesitas itu kan dampak terhadap kesehatan tubuh luar biasa, apalagi kalau terhadap pemerintahan. Soal ucapan Bung Rocky kepada Jokowi soal bajingan tolol pengecut itu disampaikan sekitar bulan Juli 2023 di Bekasi. Ini sebuah acara, waktu itu dia diminta acara buruh ya. Namun ucapan Bung Rocky itu bukan ditujukan kepada Jokowi sebagai personal, tapi jabatannya sebagai presiden dalam mengambil berbagai kebijakan termasuk kebijakan dalam upah terhadap buruh. Waktu itu memang menimbulkan kehebohan dan reaksinya beragam ini. Yang kritis ke Jokowi sepakat ya, penilaian Bung Rocky mereka itu 1000% benar ucapannya Bung Rocky. Yang pendukungnya marah. Itu termasuk pada waktu itu PDIP yang wah masih mesra-mesranya dengan Jokowi ya, nggak tahu kalau belakangan dia akan dikhianati gitu. Dan PDIP itu kemudian melaporkan ke Badan Bareskrim tapi ditolak karena harusnya itu dari aduan. Ya kalau gitu ya Pak Jokowi sendiri yang mengadukan gitu, bukan orang lain atau partai gitu. Belakangan setelah berpisah dengan Pak Jokowi, PDIP itu mencabut pengaduannya dan menyatakan setuju dengan penilaian Rocky Gerung. Banyak yang secara pribadi saya tahu kok yang langsung ketika ketemu Bung Rocky minta maaf, saya nggak perlu sebutkan namanya ya gitu. Tapi ada juga yang menyampaikannya itu lewat media sosial. Sekarang mereka menyesali katanya mendukung Jokowi dan Bung Rocky itu benar. Nah kalau gitu kita fokus saja siapa yang akan direshuffle. Hal itu rupanya sempat ditanyakan wartawan ke Pak Prabowo selesai acara di NU itu. Pak Prabowo kemudian sambil bercanda seperti biasa jawabnya seperti ini. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan. Kata Pak Prabowo ini acaranya di Istora Senayan Jakarta ya. Kemudian Pak Prabowo itu kan meledek wartawan mau lebih jelas lagi sambil ketawa. Dan menurut Pak Prabowo pokoknya pada dasarnya rakyat itu menuntut pemerintahan yang bersih, yang nggak benar-benar bersih ya akan disingkirkan. Jadi kesimpulannya siap-siap para menteri yang kinerjanya nggak bagus, yang kerjanya memanfaatkan jabatan untuk korupsi, sudah diberitahu, sudah ditegur, tapi masih ndablek. Nah ini minjem istilahnya Pak Prabowo lagi, ya direshuffle saja. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.